Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Investor dan Desa. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Hari ini hari Minggu ya teman-teman, 11 Agustus 2024. Sekarang jam 1 teman-teman ya, saya recordnya ini. Oke, kita cek IHSG Jumat kemarin ya. IHSG Jumat kemarin itu naik 0,86%. Lumayan tinggi ya naiknya. Di atas ada Wika naik 6%, ada BBNI, BNGA, BMRI, BBRI, Big Bang naik semua ya. Oh, BCA turun 0,73%. Hexa juga turun ya. Coba saya cek ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang dividen ya teman-teman ya. Dividen Mark, NICL, sama Jaya ya teman-teman. Oke, kita bahas dulu Mark ya teman-teman. Mark ini harganya di 945. Kita cek grafiknya ya. Di 3 bulan masih sideways, 6 bulan naik, 1 tahun naik, 3 tahun turun, 5 tahun juga turun. Oke, kita bahas Mark ini Q2-nya sudah keluar ya teman-teman ya. Totalnya 20. Kalau lihat IPS-nya itu dari tahun 2021 103, terus tahun 2022 turun ke 64, tahun 2023 turun lagi ke 41, dan tahun 2024 itu 77. Jadi Mark ini berpotensi menjadi perusahaan yang turn around ya. Jadi perusahaan yang berbalik dari rugi menjadi untung ya teman-teman. Tapi ya, apakah harganya sudah worth it apa belum? Kita cek saja teman-teman ya. Untuk Mark ini harganya kan 945 dan IPS berpotensi 77. 77 kali 10 itu 770. Dan di harga sekarang 945. Jadi untuk di harga sekarang Mark itu sedikit over value ya teman-teman. Untuk dividen ini kalau tahun 2023 itu totalnya 35, ada final dan interim. Kita asumsikan itu Mark membagikan dividen
85% ya teman-teman. Kita hitung saja. Untuk di harga sekarang dia membagikan 20 ya teman-teman. Untuk di harga sekarang Intrim itu yieldnya 2% ya teman-teman. Tapi kita asumsikan dia memberikan dividen itu 85% plus final ya. 77 kali 85% dapat 65. Jadi sisa dividen yang belum dibagikan itu adalah 45 ya teman-teman. Untuk dividen finalnya itu kemungkinan adalah 4% teman-teman ya. Kalau di total jadinya totalnya 6%. Untuk 6% dividen di mark itu saya rasa sudah lumayan cukup bagus ya. Jadi totalnya tadi kan 65 kali 20. Kalau dia membagikan dividen 85%, jadi dia masih di range harganya ya. Harga tertingginya kalau kita asumsikan dia membagikan dividen 65 itu 1.300 masih bisa masuk ya teman-teman ya. Kalau 1.300 itu kita dapat 5% ya teman-teman ya. Jadi untuk mark ini perusahaan apa sih? Industrial goods, porcelain. Industrial teman-teman ya. Oke, jadi mark ini kalau membagikan dividen itu kalau sekarang 2%, kalau potensinya itu dapat 6% teman-teman. Oke, kita next saja emiten selanjutnya NICL ya. NICL itu di harga sekarang 270. Kita cek grafiknya. Oke, sudah naik seminggu, 1 bulan juga naik, 3 bulan naik, 6 bulan masih naik. Kalau 1 tahun sudah turun teman-teman. Cukup volatile ya. Oke, kita hitung saja ya. NICL ini lihat kayak gini kayak sudah bisa kelihatan teman-teman ya. IP saja dapat 14 kali 10 aja 140 dan di harga sekarang itu 2.700, sudah sangat overvalue teman-teman ya. Kalau untuk dari DPR sendiri 35%,
juga kecil. Untuk DPS itu 5. Kemungkinan dia membagikan, ini interim ya, kemungkinan dia membagikan semuanya pun masih mahal teman-teman ya. Oke, next saja selanjutnya. Jaya. Untuk emiten selanjutnya adalah Jaya. IPS-nya 14 ya teman-teman. 14 di harga sekarang 114. Jadi kalau dari Benjamin Graham ini masih di harganya teman-teman ya. Ini interim ya teman-teman. Oke, interim. Kemungkinan dia membagikan dividen. Kalau untuk sekarang DPS 5 itu dapat berapa ya? 5 bagi 1/4. Dapat 4% teman-teman ya. Lumayan ya, dapat 4%. Kalau dia membagikan lagi, contoh kita ambil DPR-nya itu 60% teman-teman ya. Jadi kurang 14 bagi 60%. Maaf teman, salah. Kali 60%. Dapat 8% teman-teman ya. Jadi kalau dia membagikan dividen 60%, interimnya 4 dan finalnya 4. Jadi Jaya di harga sekarang cukup worth it teman-teman ya. Dia sektornya apa sih? Transportasi dan logistik ya. Oke, kita simpulkan saja untuk Mark dia kemahalan dan NICL juga kemahalan, dan emiten selanjutnya Jaya dia worth it ya, dapat 8% ya kalau membagikan dividen plus final dengan DPR 60% ya. Untuk sekarang dia mendapatkan yield 4% ya teman-teman ya, interim sekarang ya. Oke, mungkin ini saja informasi yang dapat saya sampaikan tentang pembagian dividen. Ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli saham. Semua keputusan saya kembalikan lagi kepada teman-teman ya, selaku investor. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Karena data salah. Itu channel sebelah ya. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.